Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 semester ganjil. Nah, tentunya masih bersama dengan Ibu Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Dan pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan memfokuskan pembahasan pada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun tujuan pembelajaran setelah nanti kalian menonton video ini, yang pertama, kalian nanti akan memahami istilah pada koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, menentukan kuadran pada bidang kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita akan memahami istilah pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar dari koordinat kartesius berikut ini. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya, ini pernah kalian pelajari. Di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Nah, sumbu X itu digambarkan dengan garis horizontal atau mendatar. Berarti garis ini ya. Nah, garis yang mendatar atau horizontal ini kita namakan dengan sumbu X. Kemudian di sini juga ada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Jadi, sumbu Y ini adalah digambarkan dengan garis vertikal atau tegak. Ini vertikal atau tegak ini. Nah, Ibu kasih warna merah. Ini disebut dengan sumbu Y. Jadi ada dua sumbu, ada sumbu X yang mendatar, kemudian ada sumbu Y yang vertikal atau tegak. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini kan berpotongan di satu titik. Nah, ini berpotongan di satu titik. Nah, ini titiknya. Nah, ini titik ini disebut dengan titik pusat atau titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan titik pusat dengan titiknya adalah 0,0. Jadi di sini ya titik 0,0. Perhatikan untuk sumbu X yang mendatar ini. Sumbu X yang mendatar ini kita lihat terbagi dua dari titik pusat. Jadi ada X yang positif, ini yang 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang negatif, pada -1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi sumbu X itu ada dari arah titik pusat ke sebelah kanan. Ini untuk yang positif. Kita tuliskan ya. Jadi sumbu X positif itu dari titik pusat ke sebelah kanan. Jadi titik pusat ini ke sebelah kanan terus ke sana, itu untuk sumbu X positif. Kemudian di sini ada sumbu X yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5 dan seterusnya. Itu dari titik pusat ke sebelah kiri, ini untuk sumbu X negatif. Ya, jadi untuk sumbu X yang negatif itu dari titik pusat ke sebelah kiri. Jadi sumbu X ini terbagi dua, ada sumbu X positif yang sebelah kanan titik pusat, kemudian ada sumbu X yang negatif, ini sebelah kiri titik pusat. Nah, begitu pula dengan sumbu Y. Sumbu Y juga ini terbagi dua, ada sumbu Y di bagian atas, kemudian ada sumbu Y yang di bagian bawah. Untuk sumbu Y di bagian atas, perhatikan, ini untuk yang positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus, ini sampai ke atas ya. Nah, jadi ini untuk dari titik pusat ke atas, ini untuk sumbu Y yang positif. Nah, ini ya, untuk sumbu Y positif itu dari titik pusat ke atas. Nah, sedangkan dari titik pusat ke bawah, ini ke bawahnya, ini di bagian bawah itu bilangannya negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ini untuk sumbu Y yang negatif. Jadi sumbu Y yang negatif itu dari titik pusat ke bawah. Jadi sumbu Y dibagi dua, ada bagian atas untuk positif, ada bagian bawah untuk negatif. Sumbu X juga begitu, sumbu X positif untuk sebelah kanan, sumbu X negatif untuk sebelah kiri. Nah,
Nah, perhatikan tadi kita telah membahas ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Ada sumbu X positif di sebelah kanan, ada sumbu X negatif di sebelah kiri. Kemudian sumbu Y digambarkan dengan garis yang tegak. Ada sumbu Y positif sebelah atas, sumbu Y negatif di sebelah bawah. Nah, gambar ini dinamakan bidang kartesius. Nah, lalu apa sih itu koordinat kartesius? Jadi ada bidang kartesius, kemudian ada koordinat kartesius. Jadi apa perbedaan antara bidang kartesius dan koordinat kartesius? Kalau bidang kartesius itu kan yang tadi ya. Nah, ini disebut bidang kartesius. Nah, sekarang jadi apa sih koordinat kartesius itu? Nah, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Jadi koordinat kartesius itu menggunakan kedua-duanya. Jadi posisi titik pada suatu bidang dengan menggunakan bilangan sumbu X, koordinat X atau koordinat Y. Nah, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, sehingga koordinat kartesius itu nanti dituliskan dalam bentuk X, Y. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan ya. Nah, koordinat kartesius ini itu adalah posisi titik pada bidang kartesius dituliskan dalam bentuk. Nah, ini koordinat dituliskan dalam bentuk X, Y. Jadi urutan yang pertama ini untuk sumbu X, kemudian urutan yang kedua ini untuk sumbu Y. Jadi X, Y. Sumbu X dulu, baru kemudian setelah itu sumbu Y. Dengan X itu biasanya disebut dengan absis, dan Y itu biasanya disebut dengan ordinat. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar bidang kartesius berikut ini. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Misal ibu memiliki soal, ini contohnya, kalian menentukan koordinat titik A, kemudian absis titik A dan ordinat titik A. Koordinat, lihat ini, koordinat itu dituliskan dalam bentuk X, Y. Berarti X dulu baru Y. Nah, ini titik A. Ini titik A berarti yang ini ya. Nah, untuk pertama kita tentukan dulu sumbu X-nya. Berarti dari titik ini kita tarik garis saja ke sumbu X. Maka dia pas pada angka negatif 3. Kemudian untuk mengetahui sumbu Y-nya berapa, dari titik ini kita tarik saja garis ke sumbu Y. Maka dia pas berada pada angka 3. Maka sumbu X-nya negatif 3, sumbu Y-nya 3. Maka koordinat titik A dapat kita tuliskan negatif 3,3. Karena kan sumbu X dulu baru sumbu Y. Sumbu X-nya negatif 3, sumbu Y-nya 3. Maka koordinat titik A-nya adalah negatif 3,3. Tentukan di sini absis titik A. Absis itu adalah sumbu X atau koordinat X. X di sini berarti min 3 ya. Nah, kita tuliskan absis titik A min 3. Ordinat titik A, ordinat itu sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti pada posisi kedua, berarti yang ini, maka ordinatnya adalah 3. Paham ya? Misalnya ibu punya contoh lagi, kalian menentukan koordinat titik C, absis titik C, dan ordinat titik C. Koordinat titik C, kita lihat titik C berarti yang ini ya. Langkah pertama kita tarik garis dulu dari titik ini ke sumbu X. Nah, maka dia pas di angka 3, positif 3. Kemudian untuk posisi selanjutnya kan sumbu Y. Kita tarik garis dari titik ini ke sumbu Y. Nah, pas di angka negatif 1. Maka sumbu X-nya positif 3, sumbu Y-nya negatif 1. Maka koordinat titik C dapat kita tuliskan 3, negatif 1. Berarti sumbu X dulu, ini sumbu X dulu 3, kemudian posisi kedua sumbu Y negatif 1. Absis titik C, absis itu sumbu X, berarti dari sini absisnya ini ya, 3.
Kemudian ordinat titik C. Ordinat itu adalah sumbu Y, maka posisi kedua ini itu adalah ordinat, maka ordinatnya adalah negatif 1. Paham ya? Nah, koordinat kartesius. Nah, ini contoh soalnya. Gambarlah bidang kartesius untuk titik koordinat berikut. Jadi kalian di sini diminta untuk menggambar titik koordinat pada bidang kartesius. Misalnya ini titik koordinatnya sudah diketahui A 3,5, B 0,3, C negatif 4, negatif 5, D 2, min 2, E min 2,0. Nah, ingat, kalian harus ingat ya, ini koordinatnya kalian gambar dulu. Bidangnya ada sumbu X yang mendatar ini, kemudian ada yang tegak ini untuk sumbu Y. Sumbu X ada positif, ada negatif. Sumbu Y ada yang positif bagian atas, ada yang negatif bagian bawah. Ingat, cara penulisan dari koordinat itu adalah X, Y. Jadi yang pertama X, posisi kedua kemudian Y. Kita mulai jawab dari titik yang A 3,5. A 3,5, maka ini posisi pertamanya 3. Posisi keduanya 5. Maka posisi pertama ini kan X ya. Maka X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. X-nya 3 positif. Dimana itu 3 positif untuk sumbu X? Berarti ini di sebelah kanan ini 3. Kemudian Y-nya ini positif 5. Dimana itu Y positif 5, di atas atau bawah? Atas ya. Maka dari angka 3 ini kita tarik garis ke atas, jangan ke bawah, sebab ini pasangannya kan si 5 itu positif. 5 positif itu di atas. Maka dari angka 3 positif ini kita tarik garis ke atas. Nah, dari 5 ini kita tarik garis ke kanan karena positif. Maka ada titik pertemuan ini. Nah, titik pertemuan ini disebut dengan koordinat. Titik koordinat A 3,5. Jadi X-nya 3, positif 3, Y-nya positif 5. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang B. Titik B itu 0,3. Berarti X-nya itu 0, posisi pertama, Y-nya 3, posisi kedua. X-nya 0, sumbu 0 ini berarti ini ya, garis yang hitam ini adalah sumbu 0. Jadi kalian tidak usah membuat garis baru. Nah, kemudian lihat ini Y-nya 3. 3-nya ini positif kan? 3 positif berarti di atas ini. Nah, berarti tinggal kita beri saja di sini tandanya. Nah, ini adalah koordinat titik B 0,3. Nah, ini paham ya? Ini kan 0,3, jadi dipas garis yang hitam-hitam ini, pas garis yang sumbunya. Yang C itu negatif 4, negatif 5. Berarti sumbu X-nya itu min 4, negatif 4, sumbu Y-nya negatif 5. X-nya negatif 4, berarti di sebelah kiri ini negatif 4 ya. Kemudian, nah dari 4 ini kita akan tarik garis ke atas atau ke bawah, kan bingung. Lihat pasangannya, ini sumbu Y-nya negatif 5. Negatif 5 berada di mana? Di bawah kan? Nah, ini kan negatif 5. Ini Y yang tegak ya. Negatif 5 di bawah. Berarti dari negatif 4 ini kita tarik garis ke bawah. Nah, kemudian dari negatif 5 ini kan supaya berpotongan berarti kita tarik garis ke kiri. Nah, karena di sini ada titik potongnya. Nah, titik potong inilah yang disebut dengan koordinat. Nah, koordinat dari titik C itu negatif 4, negatif 5. C-nya ini negatif 4, sumbu X-nya, kemudian dan sumbu Y-nya negatif 5. Ini ya. Selanjutnya yang D 2, negatif 2. Berarti sumbu X-nya positif 2, sumbu Y-nya negatif 2. X positif 2. Yang mana positif? Yang ini ya, yang sebelah kanan berarti yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita bingung nih, akan kita tarik garis ke bawah atau ke atas. Lihat pasangannya, si sumbu Y. Di sumbu Y ini negatif 2. Negatif 2 berada di mana? Berarti di bawah ya. Nah, berarti dari angka 2 di sumbu X ini kita tarik garis ke bawah. Karena kan pasangannya negatif 2 berada di bawah. Nah, kemudian dari negatif 2 ini sumbu Y kita tarik ke kanan karena 2-nya positif. Maka nanti terjadi pertemuan atau titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Inilah koordinat dari titik D 2, negatif 2. Oke, sekarang yang terakhir titik E, koordinat E negatif 2,0. Berarti X-nya posisi yang pertama ini ya, negatif 2, dan Y-nya posisi yang kedua ini 0. Maka X-nya itu negatif 2 dan Y-nya 0.
X-nya negatif 2, berarti yang ini negatif 2 di sebelah kiri ini ya, ini negatif 2, ini untuk sumbu X negatif, ini negatif 2. Y-nya 0, karena 0 berarti ya sudah saja kita tidak usah menggambar garis lagi, berarti di sumbu X ini saja, sumbu X-nya negatif 2. Lihat mana negatif 2 sumbu X, berarti ini. Nah inilah titik koordinat dari E, negatif 2,0. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah sekarang kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan gambar koordinat kartesius di samping ini. Nah ini gambar koordinat kartesiusnya, bidang koordinat. Nah lengkapi tabel jarak ke sumbu X dan sumbu Y di bawah ini berdasarkan gambar koordinat kartesius di samping. Kalian diminta untuk melengkapi gambar koordinat, melengkapi tabel. Kalian diminta untuk melengkapi tabel koordinat. Nah, di sini ada titik dari A sampai H. Berarti ada 8 titik di sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ibu contohkan dari A. Ini titik A. Ini titik A kan? Jelas terlihat. Ini titik A. Untuk mengetahui koordinatnya seperti tadi. Ini titik A koordinatnya berapa? Jadi sumbu X dulu, dari titik ini kita tarik garis ke sumbu X, ternyata di sumbu X dia berada pas di angka 3. Di sumbu Y-nya kita tarik saja dari titik ini ke sebelah sumbu Y. Nah, dia pas ada di 6, maka koordinatnya adalah 3,6. Kita tuliskan di sini koordinatnya adalah 3,6. Ingat X dulu ya, baru Y. Jadi jangan 6,3, nanti salah. Jadi tapi 3,6. Jadi X dulu 3,6. Kemudian jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X. Nah, dari titik A ini jarak ke sumbu X berarti ke bawah. Dari titik A ke sumbu X, ini sumbu X ini yang mendatar nih. Ini jarak dari titik A ke sumbu X berarti ke bawah. Kira-kira melewati berapa kotak? Kita hitung kotaknya. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kotak. Maka jarak ke sumbu X itu titik A itu 6 satuan. Nah, jarak ke sumbu Y dari titik A ini ke sumbu Y itu berapa satuan? Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3. Nah, berarti 3 satuan. Kita tulis di sini ya. 3 satuan. Ibu contohkan satu lagi, misalnya titik yang D ini. Titik D ini coba koordinat titiknya berapa? Nah, dari titik ini kita tarik ke bawah ya ke sumbu X, ternyata dia pas di angka negatif 6. Kemudian dari titik ini kita tarik ke sumbu Y, ternyata pas di angka positif 5. Jadi koordinat titiknya adalah negatif 6,5. Kita tulis di sini yang D. Yang D itu koordinatnya negatif 6,5. Kemudian kita tentukan jarak ke sumbu X. Nah, titik D ini jarak ke sumbu X-nya berapa satuan? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak titik D ini ke sumbu X ini 5 satuan. Kita tulis di sini 5 satuan. Kemudian jarak titik D ini ke sumbu Y, jaraknya berapa sih dari titik D ke sumbu Y? Berarti sumbu Y yang tegak ini ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tulis di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, misalnya ini titik koordinatnya 3,6. Jarak ke sumbu X-nya jadi 6. Ini ditukar ya, jadi 6. Jarak ke sumbu Y-nya jadi 3. Nah, ini tukar posisi. Ini D negatif 6,5. Jarak ke sumbu X-nya kita tinggal ambil yang Y-nya ini 5 satuan. Jarak ke sumbu Y-nya ambil yang X negatif 6, tapi yang positif 6 satuan. Jadi kalau ditanyakan jarak sumbu X, ambil yang Y-nya. Kalau yang ditanyakan jarak ke sumbu Y, kita ambil sumbu X-nya. Nah, jadi ditukar. Maka dengan demikian kita bisa menentukan posisi jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu dengan, nah ini jarak titik terhadap sumbu X berarti kita tinggal mengambil nilai
Y positifnya. Jadi ditukar ya. Untuk sumbu X kita ambil yang Y. Kemudian untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu Y, berarti kita ambil yang mana? Ya, ambil nilai X yang positifnya. Misalnya ibu memiliki contoh seperti ini. Kalau kalian nanti malas untuk menghitung satuan ini ya. Misalnya contohnya, tentukan jarak titik A terhadap sumbu Y, kemudian jarak titik C terhadap sumbu X. Ini titik A, titik C. Nah, langkah pertama tentunya kalian harus tahu dulu dong koordinatnya itu berapa. Ini jarak titik A terhadap sumbu Y. Lihat ini titik A yang ini. Kita harus tahu dulu koordinat titik A ini berapa. Untuk mengetahui koordinat titik A, berarti kita harus tahu dulu sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Dari titik ini, kita tarik garis ke bawah dulu ya, karena kan sumbu X. Berarti sumbu X-nya ini di min 3, negatif 3. Untuk mengetahui sumbu Y-nya, ya kita tarik dari titik A ini ke garis sumbu Y. Ternyata dia pas di angka 3. Maka koordinat titik A adalah negatif 3,3. Kita tulis di sini misalnya koordinat A itu negatif 3,3. Pertanyaannya, jarak titik A terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Berarti yang ini ya. Terhadap sumbu Y, ya kebalikannya. Kita ambil nilai X saja. Kita ambil nilai X-nya. Nilai X-nya berarti yang ini ya, posisi pertama kan. Nah, negatif 3. Tetapi ambilnya kalian harus jadikan positif. Asalnya negatif 3, kita jadikan positif saja. Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y itu berapa? 3 satuan. Nah, kalau tidak percaya hitung saja. Dari titik A ini ke sumbu X kita hitung 1, 2, 3 kan? Kemudian sekarang coba lihat jarak titik C terhadap sumbu X. Mana nih titik C? Berarti yang ini ya, titik C. Kita harus tahu dulu dong koordinatnya. Koordinatnya dari titik C ini kita tarik dulu ke sumbu X. Nah, agar tahu di angka berapa sih di sumbu X-nya, berarti di angka 3. Dari C ini kita tarik ke sumbu Y, berarti dia di pas angka negatif 1. Maka koordinat titik C adalah 3, negatif 1. Nah, ini pertanyaannya, jarak titik C terhadap sumbu X. Nah, sumbu X berarti kebalikannya dong. Ini sumbu X. Untuk mencari jarak titik terhadap sumbu X, kita ambil yang nilai Y yang positif. Nah, lihatlah di sini dari titik C nilai Y-nya berarti yang kedua ini ya, negatif 1. Tetapi ingat harus ambil yang positifnya. Ini kan negatif 1. Berarti ya kita ambil yang positifnya saja. Berarti bukan negatif 1, tapi 1 satuan. Jadi asalnya negatif 1, kita ambil yang positif kan, jadi 1 satuan. Kalau kalian tidak percaya, coba lihat ini titik C ke sumbu X. Ini kan sumbu X. Dari titik C ke sumbu X ini nih, jaraknya berarti hanya 1 satuan saja. Paham ya? Kita lanjutkan coba. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas tentang kuadran pada bidang kartesius. Jadi apa sih itu kuadran? Nah, coba perhatikan ya. Posisi titik pada koordinat kartesius itu kan ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Jadi X dulu baru Y. Nah, bilangan X itu menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Jadi kebalikannya tadi, bilangan X untuk mencari X berarti itu jarak dari sumbu Y-nya. Kemudian bilangan Y itu berarti jarak dari sumbu X. Jadi ini untuk mencari jarak ya. Jadi untuk mencari jarak dari sumbu X, kita tinggal lihat yang Y. Untuk mencari jarak dari sumbu Y, kita tinggal lihat dari sumbu X. Kemudian sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Nah, 4 kuadran yaitu, coba perhatikan di sini gambar koordinat kartesiusnya ya, bidangnya. Nah, ini terbagi menjadi 4 kuadran. Tadi kan ada 4 nih, bagian 4 nih. Jadi ini ada kuadran 1, kuadran 2, ini daerah kuadran 2, ini daerah kuadran 3, ini daerah kuadran 4.
Nah, kuadran 1 itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Nih lihat, ini kuadran 1, betul kan? Ini sumbu X-nya positif. Kemudian sumbu Y-nya positif. Ini daerah kuadran 1. Kemudian kalau kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Lihat kuadran 2 ini. Ini X-nya, kan dari X dulu ya, kita perhatikan X. X-nya kan negatif, daerah ini ya, X-nya negatif. Kemudian sumbu Y-nya bagaimana ini? Positif. Nah, jadi untuk kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, sekarang untuk kuadran 3, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Ini dua-duanya negatif. Nah, ini kuadran 3. Yang bawah ini kuadran 3, sumbu X-nya negatif, daerah ini ya. Kemudian sumbu Y-nya juga negatif. Nah, ini kuadran yang ketiga. Dan yang terakhir ada kuadran yang keempat. Kuadran 4 itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Yuk perhatikan ini kuadran 4. Kuadran 4, daerah ini kan berada pada X positif. Ini kan. Dan ke bawahnya ini Y-nya negatif. Jadi ada 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, daerahnya di sini nih, positif-positif. Ada kuadran 2, daerahnya sebelah sini ada X negatif, Y positif. Ada kuadran 3 di bawah sini. Ini untuk X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ini ya. Kemudian ada kuadran 4, daerahnya di sini nih kuadran 4. Ini untuk X positif dan Y negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal ya. Perhatikan gambar bidang koordinat kartesius di bawah ini. Nah, ini ada bidang koordinat kartesius. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan gambar terletak di kuadran manakah titik B, D, F, dan H? Ini banyak titiknya ya. Yang ditanyakan hanya titik B, D, F, dan H. Jadi terletak di kuadran manakah? Di kuadran berapakah dia letaknya? Nah, kita coba jawab. Nah, kalian harus ingat nih yang tadi, letak kuadran yang tadi. Kuadran 1 kan sebelah sini. Kuadran 2 di sebelah sini nih. Kuadran 3 ini di bawah. Kuadran 4 di sebelah sini. Maka kita bisa menentukan titik B. Lihat titik B. Di manakah titik B? Titik B. Titik B ini sebelah sini. Lihat ini. Ini titik B ya. Ini titik B di sini. Titik B di sini berarti dia berada di kuadran berapa? Di sini kan sama letaknya, berarti dia titik B sini ya. Berarti dia terletak di kuadran kedua. Nah, titik B terletak di kuadran 2. Sekarang lihat titik D. Lihat dari gambar D itu letaknya di bawah sini. Lihat ini. D ini nih pada soal. D ini letaknya di bawah sini ya. Nah, di sini nih daerah D nih, D. Ini untuk kuadran berapa sih di daerah ini? Ingat gambar yang tadi. Ini untuk kuadran yang ketiga. Maka titik D itu terletak di kuadran ketiga. Kemudian sekarang titik F, pertanyaannya ini titik F. Di mana ya titik F? Kita cari dari gambar soal. Ini titik F di sini nih, dia letaknya di daerah sini titik F. Maka kalau di daerah sini itu kuadran berapa ya? Nah, ini daerah sini berarti ini ya. Kuadran berapa? Nah, di sini sama ya. Kuadran berapa? Ya, berarti titik F itu terletak di kuadran keempat. Dan ini terakhir titik H. Titik H coba cari di soal, mana titik H? Ini ya. Titik H daerahnya di sini nih, titik H. Berarti daerah ini kuadran berapa ya? Coba ingat yang tadi, lihat gambarnya. Nah, titik H ini berarti dia terletak di kuadran ke-1. Nah, kita tuliskan titik H terletak di kuadran 1. Paham ya? Jadi coba ingat letaknya, daerahnya ini kuadran 1, kuadran 2, daerah kuadran 3, daerah kuadran 4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Terletak di kuadran manakah masing-masing titik? Negatif 3, negatif 6, titik Q 5,-2, titik R 3,5, dan titik S negatif 1,4. Ingat ya, ini kalau ini kan koordinat kartesius, berarti posisi pertama itu X, posisi kedua itu Y. Itu penulisan koordinat kartesius. Nah, kita coba jawab. Nah, ingat yang tadi nih, aturan yang tadi, ini kuadran 1, X positif, Y positif, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Mari kita coba jawab satu persatu. Titik P itu kan negatif 3, negatif 6. Ingat, negatif 3, berarti ini sumbu X, negatif 6 ini sumbu Y. Berarti ini sumbu X-nya negatif,
sumbu Y-nya negatif. X negatif, Y negatif. Berarti aturannya ini kuadran berapa? Itu kuadran 3 kan? X negatif, Y negatif. Nah, berarti titik P ini berada atau terletak di kuadran ketiga. Ini kan aturan kuadran 3, X negatif, Y negatif. Ini juga X-nya negatif, Y-nya negatif. Maka tentu saja titik P terletak di kuadran 3. Kalau digambarkan dia nantinya akan di sini. Negatif 3, negatif 6. Kita lanjutkan ke titik yang kedua. Titik Q itu 5, negatif 2. 5 ini kan sumbu X. 5-nya positif ya, jadi X-nya positif. Kemudian negatif 2 ini kan sumbu Y, berarti Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. X positif, Y negatif. Kira-kira di mana tuh? X positif, Y negatif. Berarti dia berada di kuadran keempat. X-nya positif, lihat X-nya positif, Y-nya negatif. X positif, Y negatif, ini kan 5. Kemudian Y-nya negatif 2. Berarti dia berada di kuadran keempat. Kita tuliskan, maka titik ini terletak di kuadran keempat. Coba sekarang titik yang R 3,5, kira-kira kuadran berapa? Ini lihat angka 3 ini berarti X. X-nya positif ya. Ini yang kedua ini 5, berarti ini sumbu Y. Sumbu Y juga positif. X-nya positif, Y-nya positif. Berarti dia berada di kuadran. Coba lihat mana yang pas. X positif, Y positif. Nah, ini ya, X positif, Y positif. Berarti dia berada pada kuadran ke-1. Kita tuliskan di sini. Maka titik R terletak di kuadran 1. Nah, soal yang terakhir ini titik S. S-nya negatif 1,4. Kira-kira dia berada di kuadran berapa? Nah, coba lihat ini negatif 1, berarti ini X. X-nya negatif. Ini 4, berarti ini Y ya. Y-nya positif. X negatif, Y positif. X negatif, Y positif. Berarti dia di mana? Nah, ini nih. X negatif, Y positif. Berarti dia berada di kuadran kedua. Kita tuliskan, maka titik S terletak di kuadran kedua. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, membahas tentang koordinat kartesius, posisi titik terhadap koordinat kartesius, dan juga tentang kuadran. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.